Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Bapa, kami rindu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam doa pagi bersama JKI Shema
bersama saya, hambanya Pendeta Didi. Mari kita lanjutkan renungan firman hari ini, Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang Yehuda umat Allah hidup jauh dari perkenanan Allah. Tidak sesuai dengan identitasnya sebagai umat Allah, mereka menggantikan penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada berhala-berhala. Oleh karena itulah mereka menerima hukuman dan murka Allah, terbuang sebagai budak rodi di Babel. Di dalam pembuangan sebagai budak rodi, muncul kesadaran mereka membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Nabi Yesaya memberitakan, hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan dan bahkan penghiburan. Namun, ada syaratnya. Itu mereka harus mengadakan pertobatan dan membuang segala bentuk batu sandungan yang menghalangi berkat Allah. Allah hanya akan memulihkan dan memberi penghiburan, menghidupkan mereka yang orang-orang yang remuk dan rendah hati saat datang kepadanya. Allah penuh kasih dan kemurahan. Dia mengampuni mereka yang menyesal dan mengakui dosanya. Bahkan Allah akan menganugerahkan semangat dan kehidupan yang baru. Sebaliknya, tiada damai bagi orang fasik. Orang fasik adalah yang digambarkan oleh firman Tuhan seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Ini bicara tentang mungkin mereka juga termasuk umat Tuhan, tetapi mereka tidak menetapkan hati untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hatinya seperti lautan berombak-ombak, tidak bisa tenang, tidak bisa tetap percaya kepada Tuhan. Mudah terbawa, mudah terombang-ambing. Sebentar percaya kepada Tuhan, tetapi setelah semuanya baik, lupa diri, jatuh dalam penyembahan berhala kembali. Saat dalam kesulitan berteriak, minta ampun, minta tolong kembali kepada Tuhan. Terus pola itu berulang-ulang. Orang fasik hatinya cenderung kepada sampah dan lumpur, sehingga tidak berkenan kepada Allah, karena tidak menetapkan hati kepada Tuhan. Dikatakan tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Tuhan menghendaki pertobatan sejati dari umatnya. Kesempatan untuk bertobat selalu Allah berikan selama kita bernafas, selama kita masih menghirup nafas kita. Barulah setelah kematian, tidak akan ada lagi kesempatan itu. Allah memberi kesempatan kepada setiap orang
untuk menyadari dan menyesali segala kesalahannya, untuk memperoleh kasih, kemurahan, dan pengampunannya. Karena itu, dengan penuh kasih, Allah terus memanggil kita umatnya, datang kepadanya, hidup dalam pertobatan. Inilah berita firman Tuhan, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi jangan mempermainkan kemurahan Tuhan, kesabarannya, seperti orang fasik yang tidak teguh untuk tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini mengingatkan kita kembali untuk hidup dalam pertobatan kita yang sejati. Bila ada di antara kita masih ada dalam lembah kelam, cepat bangkit, saudara. Gunakan kesempatan yang Tuhan beri selama masih ada nafas di raga untuk bertobat, untuk kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan kita, dan hidup memuliakan Tuhan. Maka pemulihan Allah terjadi atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kembali Engkau menyatakan isi hati-Mu Tuhan, seruan untuk bertobat, dan kesempatan Engkau memanggil setiap umat-Mu untuk hidup dalam pertobatan yang sejati, tidak hidup seperti orang fasik yang main-main, yang tidak sungguh-sungguh, tetapi menggunakan setiap kesempatan untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Bila ada di antara kami masih hidup dalam dosa, dalam lembah kekelaman, biarlah kami mendengar undangan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu untuk kami datang kepadamu, menerima pemulihan yang daripada Tuhan dengan mengawalinya dalam pertobatan. Dan bila di antara kami sudah bertobat, kami hidup dalam pertobatan itu, dalam pertobatan yang sejati, yang kami nyatakan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Hidup seturut kehendak dan kebenaran firman-Mu, hidup kudus dan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berfokus kepada tuntunan dan arahan dan rancangan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih, kami percaya akan firman-Mu, berkarya Allah Roh Kudus untuk menolong kami menggenapi setiap kebenaran firman-Mu, hidup dalam pertobatan yang sejati. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah minggu terakhir di tahun ini. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani dan umat-Mu, Tuhan, Engkau mempersiapkan segalanya. Dan biarlah kami mendengar pesan-pesan daripada firman Tuhan untuk menutup tahun ini dalam kebenaran firman dan merancang masa depan kami bersama dengan Tuhan memasuki tahun 2025. Kami belajar untuk menjadi umat yang setia. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Dan tolong setiap persiapan hamba-Mu Pendeta Tasina yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga tim worship yang berlatih dan mempersiapkan, beri pengurapan yang sama, dan setiap jemaat datang dalam kerinduan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita, selamat pagi, sampai jumpa esok dalam ibadah minggu terakhir di tahun 2024 ini. Kita persiapkan hati, apa kata Tuhan menutup tahun ini, dan mempersiapkan untuk memasuki tahun yang 2025. Tuhan memberkati. Shalom.